Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dun Bagi, NIM 103241119. Di sini saya akan menjelaskan dari kelas ATNC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hudud terlebih dahulu. Hudud dalam Islam, hudud dalam Islam yang berarti batas atau pembatas yang tidak boleh dilanggar. Secara istilah, hudud merujuk pada hukuman yang telah Allah tetapkan untuk pelanggaran berat yang dianggap sebagai dosa besar dan merusak masyarakat. Hukuman hudud bersifat tetap dan tidak bisa ditambah atau dikurangi karena sudah ditentukan secara syariat. Hudud berfungsi sebagai pembatas atau pencegah agar manusia tidak melampaui batas yang telah Allah tentukan, sehingga menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Hukuman hudud juga merupakan wujud kasih sayang Allah agar manusia tidak terus-menerus terjerumus dalam dosa yang besar dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Jenis-jenis pelanggaran hudud meliputi zina, pencurian, perampokan, dan zina, serta minuman keras. Dan lain-lain. Hukuman yang telah ditetapkan secara jelas dalam syariat. Contohnya, mencuri bisa dihukum potong tangan, dan zina bisa dihukum cambuk, serta perampok bisa dihukum sesuai ketentuan. Kemudian saya akan menjelaskan materi hudud 2. Hudud 2 merujuk pada penerapan atau pelaksanaan hukum hudud secara konkret dalam sistem hukum Islam modern, khususnya yang sudah diatur secara rinci dalam peraturan seperti di Aceh, Indonesia. Berbeda dengan pengertian dasar hudud atau hudud 1 yang telah menekankan pada konsep dan hukuman yang Allah tetapkan. Hudud 2 menitik beratkan pada jenis-jenis tindak pidana yang sudah ditentukan secara tegas dalam peraturan hukum. Misalnya 7 pelanggaran hudud seperti zina, pencurian, minuman keras, qadzaf, murtad, dan pemberontakan. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang qisas. Qisas bukan hukuman wajib yang selalu dijalankan, melainkan hak keluarga korban untuk menuntut atau memberikan maaf. Pelaksanaan qisas harus memenuhi syarat tertentu, seperti adanya bukti yang kuat dan kesalahan atas pelaku. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka pelaku dapat membayar diat sebagai hukuman ganti qisas. Kemudian hikmah dan tujuan qisas. Yang pertama, menegakkan keadilan. Yang kedua, mencegah kejahatan. Yang ketiga, memberikan hak kepada korban dan keluarganya. Yang keempat, memungkinkan pengampunan. Dan kemudian saya akan menjelaskan materi tentang diat. Diat dalam kompensasi diat adalah denda yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya sebagai pengganti atas kerugian akibat pembunuhan atau penganiayaan. Dalam hukum Islam, diat berfungsi sebagai pengganti hukuman qisas dan bertujuan memberikan keadilan serta mencegah balas dendam dan memberikan kesempatan pengampunan antara korban dan pelaku. Diat diberikan kepada korban jika masih hidup
atau kepada wali korban jika korban meninggal dunia. Besaran diyat biasanya berupa unta, sapi, kambing, emas, atau perak yang sudah ditentukan dalam syariat. Dalil utama tentang diyat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang mengatur kewajiban qisas dan diyat dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berat. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang reformasi hukum Islam. Reformasi hukum Islam di Indonesia merujuk pada upaya pembaruan atau penyelesaian dan pengembangan hukum Islam agar relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Reformasi ini dilakukan untuk menjawab tantangan zaman untuk mengatasi kekosongan hukum serta menyelesaikan hukum Islam dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik di Indonesia. Reformasi tidak hanya berarti perubahan doktrin, tetapi juga reinterpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik agar lebih kontekstual dengan realitas yang ada di masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.